Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang matematika. Matematika secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama ada bilangan, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Sekarang kita masuk ke kelompok bilangan. Di dalam bab bilangan ada beberapa materi lagi. Ada bilangan bulat, bilangan pecahan, aritmatika sosial, perbandingan, pola bilangan, perpangkatan, juga bentuk akar. Belum kita bahas secara detail tiap subbab, yuk kita kenalan tentang bilangan. Yang pertama, tentunya kita sudah tahu bilangan itu apa, angka itu apa, dan nomor itu apa. Yang kedua, tentang basis bilangan. 0 sampai 9 itu ikut basis berapa ya? Nah, itu seharusnya kita juga sudah tahu. Yang ketiga, kita akan kenalan tentang jenis-jenis bilangan. Nah, ini dia macam-macam bilangan di dalam matematika. Ada banyak jenis bilangan yang dipelajari di dalam matematika. Untuk jenjang sekolah menengah pertama di SMP, kita belajar dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, sampai nanti bilangan rasional. Untuk bilangan selanjutnya silahkan bisa belajar mandiri ya. Matematika adalah salah satu pelajaran yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bisa kita ketemui di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, setiap hari kita membawa alat seperti ini, namanya penggaris. Perhatikan di dalam penggaris ada tulisan bilangan 0 sampai 15 jika panjang penggarisnya 15, atau 0 sampai 30 jika panjang penggarisnya 30. Nah, dari bentuk penggaris itu kita bisa ambil bentuk sederhananya seperti ini. Nah, sebuah garis yang kemudian dikasih titik-titik yang mewakili suatu nilai bilangan. Selanjutnya adalah fenomena kutub yang memiliki suhu sangat ekstrim dingin, sehingga ada salju, juga ada es yang sangat dingin. Nah, fenomena vortex kutub yang melanda Amerika Serikat menimbulkan suhu ekstrim dingin hingga suhu berada pada titik 48 derajat di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Kemudian kita akan hubungkan ke matematika. Bagaimana ekspresi matematikanya jika ada peristiwa seperti cuaca ekstrim yang suhunya sampai di bawah titik 0 derajat Celcius. Nah, secara sederhana kita bisa buatkan garis yang seperti ini. 0 ke kanan positif, kemudian ke kiri bernilai negatif, sehingga kita bisa menentukan suhu ekstrimnya berapa derajat di bawah titik 0. Oke, sahabat matematik, sekarang kita punya sebuah garis yang memiliki titik-titik yang mewakili nilai sebuah bilangan. Garis ini kita kenal sebagai garis bilangan. Sahabat matematik, sekarang perhatikan ujung dari garis bilangan itu. Kedua ujung garis bilangan memiliki tanda anak panah, artinya bisa diperpanjang sampai tak terhingga, baik ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya, kita punya titik 0 sebagai titik pangkal. Kemudian ke arah kanan namanya bilangan positif, dan ke arah kiri namanya bilangan negatif. Sahabat matematik, garis bilangan ini kita kenal sebagai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu adalah himpunan bilangan dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Jadi, kesimpulannya bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jika kita daftar bilangan bulat, dituliskan seperti itu, titik-titik, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan titik-titik lagi. Titik-titik itu artinya ada bilangan lain sebelumnya yang tidak dituliskan, atau ada bilangan lain setelahnya yang tidak dituliskan karena jumlahnya sangat banyak. Nah, gambaran sederhananya kita bisa dalam bentuk garis bilangan 0 yang ke kanan sekarang kita namai bilangan bulat positif.
sedangkan yang ke arah kiri kita namai bilangan bulat negatif. Oke sahabat matematik, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa ya? Nah, kita tak memiliki garis bilangan dari bilangan bulat yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan bulat positif. Jika garis bilangannya hanya terdiri dari 0, kemudian bilangan bulat positif, atau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka bilangan ini disebut dengan bilangan cacah. Secara sederhana garis bilangannya yaitu 0, 1, 2 dan seterusnya ke arah kanan dengan anak panah. Titik 0 tidak memiliki anak panah karena tidak bisa diperpanjang ke arah kiri, sehingga bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita belajar bilangan asli. Ini garis bilangan bulat yang kemudian jika kita buang bilangan bulat negatifnya, kita namai dengan bilangan cacah kan tadi. Nah, bagaimana jika bilangan cacah itu dibuang nolnya? Maka hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau sebagai bilangan bulat positif. Bilangan jenis ini dinamai dengan bilangan asli, sehingga gambaran garis bilangannya yakni dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dengan anak panah ke arah kanan, karena di angka 1 di bilangan 1 tidak memiliki anak panah sehingga tidak bisa diperpanjang ke kiri, sehingga kesimpulannya bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari turunan dari bilangan asli, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Pada garis bilangan dari bilangan asli, maka bilangan ganjil didefinisikan adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2, sedangkan bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Contoh dari bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, kemudian selanjutnya 7, kemudian ada 9, juga 11 pada garis bilangan yang tersedia, dan bisa dilanjutkan ke berikutnya. Untuk bilangan genap, contoh dari bilangan genap adalah selain bilangan ganjil, yakni 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, dan bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Oke sahabat matematik, selanjutnya turunan bilangan asli yang berikutnya adalah bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor. Contohnya 2, yaitu 1 kali 2. Tidak ada perkalian yang menghasilkan 2 selain 1 kali 2, maka 2 adalah bilangan prima. Oke, selanjutnya kita cari bilangan berikutnya. Misalnya kita ambil 3. 3 adalah perkalian dari 1 dikali 3. Tidak ada perkalian pada bilangan asli yang lain yang menghasilkan 3. Maka kesimpulannya 3 termasuk bilangan prima. Selanjutnya kita akan mencoba bilangan berikutnya, yakni misalkan kita ambil 4. 4 adalah hasil dari 1 dikali 4. Ternyata 4 juga merupakan hasil dari perkalian 2 dikali 2. Nah, di sini 4 memiliki 2 faktor. Yang pertama 1 kali 4, yang kedua 2 kali 2. Maka 4 bukanlah termasuk bilangan prima. Bilangan selanjutnya 5. Nah, 5 perkalian dari 1 dikali 5. Tidak ada perkalian lain yang menghasilkan 5, sehingga kesimpulannya 5 termasuk bilangan prima juga. 2, 3, kemudian 5, karena 4 tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya bilangan komposit adalah bilangan asli yang bukan bilangan prima. Nah, kita tadi sudah mendapatkan bilangan komposit
selain 1 yakni 4. Berikutnya kita lanjutkan, misalnya kita ambil bilangan 6. 6 merupakan perkalian dari 1 dikali 6 dan juga perkalian dari 2 dikali 3. Di sini 6 mempunyai 2 faktor, yaitu 1 kali 6 dan 2 kali 3, maka 6 bilangan komposit. Selanjutnya nanti ada angka 8. Kita ambil bilangan 8 perkalian dari 1 kali 8 dan juga 2 kali 4. Nah, 8 punya 2 faktor, 1 kali 8 dan 2 kali 4, sehingga 8 bukan termasuk prima tapi termasuk bilangan komposit. Nah, ternyata bilangan komposit itu merupakan bilangan genap, tapi tidak semua, karena 2 adalah bilangan prima, bukan bilangan komposit. Berarti bilangan genap setelah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya termasuk bilangan komposit. Apakah hanya bilangan genap? Kita cek berikutnya. Apakah ada bilangan ganjil yang termasuk bilangan komposit? Contohnya kita ambil 9. 9 itu 1 dikali 9, dan ternyata 9 juga hasil dari 3 dikali 3, maka 9 punya faktor selain 1 dan 9 yaitu 3, maka 9 termasuk bilangan komposit. Sehingga kalau di daftar tadi bilangan prima itu 2, 3, 5 dan seterusnya, ternyata bilangan komposit itu 4, 6, 8, 9. Kesimpulannya, tidak setiap bilangan ganjil itu prima dan tidak setiap bilangan komposit itu bilangan genap. Oke sahabat matematik, sekarang kita memiliki tips mengingat permulaan awal bilangan. A adalah huruf abjad yang ke-1, maka ketika kita kaitkan dengan bilangan A itu adalah bilangan asli, sehingga dengan mudah bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya huruf B. Huruf B ini kita ingat pada bentuk garis bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri dengan titik pangkal 0, sehingga B adalah bilangan bulat yang memiliki bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Selanjutnya C. C ini kalau dibawa ke angka mirip dengan angka 0, maka hubungannya dengan bilangan C ini adalah bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian tips mengingat untuk awal bilangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.